Salam sejahtera penuh rahmat, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam acara Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Daryanti. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pakai sebagai suluh dan pandu dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan tema, satu hati, satu rasa, satu kata. Berdasarkan firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berhadapan dengan seseorang untuk menyelesaikan konflik, seringkali kita berpikir harus mulai dari mana untuk membuka pembicaraan dengan lawan bicara kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui bagian kesalahan kita di mana kita melakukannya. Kemudian, kita perlu mendengarkan rasa sakit dan perspektif dari orang lain, yaitu lawan bicara kita. Kita menganggap bahwa ketika kita berargumen, kita sedang memperdebatkan pemikiran kita. Tetapi sebenarnya kita memperdebatkan emosi kita. Setiap ada konflik, pasti ada perasaan seseorang yang terluka, seseorang yang merasa dilecehkan, dan seseorang yang merasa diremehkan. Bukan pemikiran yang mengakibatkan konflik, melainkan emosi di balik konflik itulah penyebabnya. Karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang, sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan tingkah laku hidup serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri.
ada keikhlasan, memberi ruang kosong, kesempatan kepada orang lain, dan mengutamakannya. Artinya, kita siap sedia untuk peduli dan mengalah. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, "Jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain." Maka dari ungkapan ini, yaitu ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus mengecilkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.